Shalom saudara, kita berjumpa dalam program Strong Faith bersama saya, Obed Krisnantio Aji. Seringkali Tuhan mengajar dan menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang ada dan akrab di sekitar kita, agar mudah dimengerti dan dipahami pendengarnya. Demikian juga kehidupan rohani kita dianalogikan dengan kehidupan sebuah tumbuhan atau pohon. Firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat yang ke-7 berkata, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Pohon yang besar dan kokoh pasti awalnya mengalami sebuah proses pertumbuhan yang dimulai dengan tumbuhnya akar ke dalam tanah. Semakin besar pohon, semakin dalam pula akarnya. Pohon yang mudah tumbang kena angin pasti ia tidak memiliki akar yang kuat yang menancap ke dalam tanah. Lihatlah tanaman ubi kayu. Meskipun akarnya besar dan menggelembung, tapi karena ia tidak jauh dan panjang tertancap ke dalam tanah, maka ia akan mudah dicabut. Berbeda dengan pohon jati atau pohon maoni. Meskipun baru setinggi 1 meter, orang tidak akan bisa mencabutnya karena akarnya kuat, panjang dan dalam tertancap ke dalam tanah. Nah, demikianlah juga perumpamaan ini berlaku untuk kita. Berakar adalah mendengar firman Tuhan, menerimanya dan membuat firman itu bertumbuh dalam hatinya, serta mengeluarkan buah melalui pikiran, perkataan dan perbuatan dalam hidupnya. Perumpamaan seorang penabur yang diajarkan Tuhan kepada kita berbicara tentang di tempat mana dan bagaimana benih firman yang ditabur oleh seorang penabur itu jatuh. Apakah benih itu jatuh di pinggir jalan, atau jatuh di tanah berbatu, atau jatuh di tanah bersemak duri, ataukah di tanah yang subur. Jenis ini menggambarkan tentang jenis hati saudara. Pertama adalah tanah pinggir jalan. Berbicara tentang hati yang keras yang tidak mau mendengar firman kebenaran dan menolak Tuhan. Yang kedua adalah tanah berbatu, adalah hati yang rapuh. Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-5, sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Hati yang rapuh adalah hati yang tidak banyak tanahnya atau tanahnya tipis. Benih yang tumbuh tidak berakar dengan kuat karena batu-batu yang menghalanginya. Tuhan menjelaskan, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ini berbicara hati yang rapuh, mudah goyah dan mudah tercabut karena tidak berakar dengan kuat. Yang ketiga, benih yang jatuh di tanah bersemak duri adalah hati yang menerima benih firman Tuhan. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Apakah ia berakar? Mungkin ia berakar, tetapi karena ada semak duri di sekitarnya, maka mereka akan berebut makanan dan tidak bisa maksimal menyerap makanan dalam tanah sehingga tidak berakar dalam. Semak duri menggambarkan kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Inilah yang sering membuat orang percaya jatuh dan goyah dalam iman. Ini berbicara tentang hati yang kacau, mudah khawatir akan segala sesuatu dan terjerat tipu daya kekayaan. Khawatir akan kebutuhan hidupnya, terjerat oleh kekayaan sehingga ia melakukan kecurangan dalam mencari rezeki, curang dalam bisnis dan usahanya, curang dalam pekerjaan, curang dalam studi, korupsi, manipulasi dan menghalalkan segala cara. Jenis orang yang memiliki tanah semak duri adalah orang yang hanya memikirkan kenikmatan duniawi, kekayaan, uang dan kesenangan dalam hidupnya. Dari sisi rohani mungkin ia baik, namun ia memiliki hati yang kacau. Karena firman yang ia dengar pada akhirnya tidak dihiraukannya dan memilih untuk tidak menggunakannya. Meskipun ia tetap beribadah, tetap melakukan kegiatan-kegiatan rohani dan tetap berbuat baik. Ini juga menggambarkan orang yang tidak berakar seperti yang dikehendaki Tuhan. Yang keempat adalah tanah yang baik atau subur adalah hati yang lemah lembut.
mau mendengar dan menerima benih firman Tuhan dan berakar dalam-dalam sehingga bertumbuh dengan cepat dan berbuah dengan lebat. Ini adalah gambaran orang yang kuat. Orang yang kuat dalam hidupnya bukan orang yang bisa mengangkat beban berat dengan tangannya atau dengan tubuhnya. Orang yang kuat dalam hidupnya adalah orang yang bisa menahan dan mengalahkan beban berat dengan hatinya. Ia tidak mudah goyah karena godaan. Ia tidak mudah menangis karena penderitaan. Ia tidak mudah kecewa karena keadaan. Ia tidak mudah terluka karena hantaman. Ia tidak mudah tersinggung karena ucapan dan perbuatan orang. Tidak mudah sakit hati, tidak mudah marah, tidak mau membenci, dan tidak ingin membalas kejahatan orang lain. Tuhan rindu saudara memiliki karakter yang baik dan iman yang kuat, sehingga memiliki kehidupan yang kuat. Saudara, milikilah tanah yang baik, tanah yang subur, hati yang lemah lembut, hati yang mau mendengar firman Tuhan dan menerimanya dengan sungguh-sungguh. Rooted and built up in Him. Berakarlah dan bangunlah dirimu di dalam Dia, di dalam Tuhan yang mengasihi saudara, Tuhan yang menuntun saudara, membimbing saudara, mendidik saudara, melindungi dan menyertai saudara. Dan Tuhan yang berjanji akan memberikan kehidupan yang kekal kepada saudara. Berakarlah di dalam Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat dalam kekuatan kuasa-Nya. Have a strong faith. God bless you.